Salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya bagi kita dan mungkin juga relate nih bagi kawan Diska, yaitu perawatan pasien stroke. Stroke bukan hanya penting saat terjadi serangan aja, tapi juga perjuangan setelahnya, yaitu seperti proses pemulihan, kemudian dukungan keluarga, orang-orang terdekat, dan juga perawatan yang tepat. Karena dimulai dari perawatan yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang hebat juga gitu ya. Nah, beruntung sekali hari ini kita sudah bersama narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun, di mana RSUD Dr. Sudono Madiun ini punya inovasi perawatan pasien stroke atau Sidokar. Nah, apa itu Sidokar? Seperti apa sih inovasi ini? Nah, terus saksikan info sehat hari ini. Oke, kita sapa dulu narasumber kita, ada Bapak Mohyudi Kriswanto, SK Nurse dari RSUD Dr. Sudono Madiun. Apa kabarnya nih Pak Yudi? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, terima kasih Pak Yudi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi info sehat bersama kami di sini di Kawan Diska gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang inovasi aksi Sidokar ini, supaya kita lebih memahami lagi topik kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu apa sih stroke dan kondisi seperti apa yang sering terjadi pada pasien. Ya, baik Mbak. Jadi stroke itu adalah kegawat daruratan medis ya yang terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang ke otak, sehingga jaringan otak itu tidak mendapatkan suplai makanan yang cukup, yang adekuat, sehingga jaringan otak itu akan mati, dan kalau sudah jaringan otak itu mati tidak bisa kembali seperti semula. Makanya perawatan pasien stroke itu bila ada serangan harus segera ke rumah sakit karena untuk menyelamatkan ini ya, biar tidak tersumbatannya atau perdarahannya semakin meluas, tentunya itu. Jadi stroke itu terjadi karena banyak faktor, Mbak. Jadi yang paling banyak itu karena hipertensi, kemudian merokok tentunya, kemudian gaya hidup, kurang aktivitas, terus dari makanan, diabetes. Jadi sebenarnya ada penelitian yang mengatakan bahwa stroke itu 90% itu bisa dilakukan pencegahan. Kalau yang 10% itu dari faktor lain-lain ya, mungkin dari anatomi atau keturunan. Tapi mitos atau fakta sih Pak Yudi? Kalau stroke itu penyerangnya lansia? Oh ya. Jadi memang faktanya sekarang itu stroke itu sudah banyak menyerang yang di usia muda. Jadi kalau dulu ini seiring perkembangan zaman dan kemajuan tingkat ekonomi masyarakat, jadi banyak sekarang itu usia produktif yang banyak terkena itu kisaran 30-40 itu sudah banyak. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu masih sekolah, Mbak, itu masih SMK, itu sudah ada yang kena stroke. Jadi memang sangat berbahaya dan itu akan mengurangi produktivitas dari teman-teman penderita stroke itu sendiri. Gaya hidup gitu ya Pak? Ya, karena fun fact ya, semakin menjamurnya kafe-kafe kekinian gitu ya. Nah ini kan isinya anak-anak muda, nah ini nongkrongnya malam sambil ngerokok, sambil pesennya pasti yang manis-manis gitu ya. Makanannya juga junk food. Nah ini kalau tidak dikendalikan atau tidak dikontrol, itu sebagai salah satu pemicu stroke juga gitu ya Pak Yudi. Oke, nah nih supaya masyarakat lebih aware lagi nih tentang kesehatannya, mungkin gejala awal stroke sendiri yang penting untuk kita kenali seperti apa Pak? Ya,
Jadi gejala awal stroke itu bisa kita singkat dengan istilah segera ke rumah sakit. Adapun segera itu yang pertama adalah senyum yang tidak simetris, Mbak. Jadi senyumnya ini garisnya tidak simetris. Tapi bukan karena dari lahir itu memang ini ya. Oh, beda. Beda ya. Senyum yang tidak simetris karena tiba-tiba tentunya. Merot ya kalau ya, perot. Iya. Karena akronimnya segera, terus kemudian G-nya itu gerak. Nah. Gerak anggota badan sebagian yang lemah secara tiba-tiba. Terus ra itu bicara. Bicaranya itu mungkin pelo, mungkin sampai tidak bisa berbicara ya, tentunya tadi ya mendadak tadi. Terus selanjutnya ke rumah sakit, ke kebas ya, kebas atau kesemutan. Kemudian rabun di salah satu mata yang secara tiba-tiba juga. Terus S-nya itu ke rumah sakit, RS, sakit kepala ya. Jadi sakit kepala yang tiba-tiba nyeri gitu ya, nyeri kepala sangat berat gitu. Itu kalau ya dari Kementerian Kesehatan itu segera ke rumah sakit, jadi singkatannya itu segera ke rumah sakit itu ya. Ya, tapi kalau dari sekian banyaknya faktor yang disampaikan Pak Yudi tadi, ada hipertensi, kemudian ada diabetes, kemudian ada gaya hidup tadi ya, rokok atau mungkin kurang makanan bergizi seimbang gitu ya. Dari sekian banyaknya penyebab dari stroke sendiri sampai terjadinya stroke itu memang dari hipertensi, Pak? Ya, paling tinggi 60% itu karena hipertensi. Meskipun hipotensi juga bisa, Mbak, ternyata. Oh, hipotensi juga bisa? Juga sering kita temui hipotensi, tapi yang penyebab utama yang paling banyak adalah hipertensi. Nah, hipertensi sendiri itu ini ya, kayak rantainya itu salingan dengan gaya hidup, itu sangat erat sekali. Kalau makanan, gorengan itu kan sekarang kan lagi menjamur dan di mana-mana kayaknya ini ya. Jumbo itu juga ya Pak Yudi ya? Oh, itu lebih ke manisnya ya, manis. Jadi memang banyak kita juga sangat prihatin anak-anak muda tentunya itu biar aware, juga harus aware terhadap kesehatan di kedepannya. Jadi itu tidak nampak saat ini, tapi mungkin akan muncul 10 tahun ke depan, termasuk juga rokok, terus ini ya minuman yang minuman kemasan dan juga minuman beralkohol itu juga memicu stroke. Nah, Pak Yudi, tadi disampaikan dengan beberapa penyebab gitu ya. Tetap hipertensi salah satunya. Mungkin nggak selama ini dia tidak ada keluhan untuk hipertensi atau memang tidak pernah periksa gitu ya, tapi tiba-tiba terjadi serangan itu memungkinkan nggak, Pak? Yeah. Jadi mungkin orang tidak pernah tensinya tinggi, tapi tiba-tiba serangan stroke gitu. Mungkin juga, Mbak, soalnya beberapa kejadian itu memang orangnya mungkin tensinya tinggi, tetapi juga karena tidak pernah periksa, tidak ada keluhan. Karena hipertensinya sendiri itu memang ada beberapa tipe orang yang tidak merasa kalau dia itu tensinya tinggi. Dia tensinya 150 gitu masih fine-fine aja, masih biasa. Malah tensinya kalau rendah dia malah pusing, liur gitu. Tapi kalau memang sudah kebiasaan, jadi kalau nah bahayanya hipertensi itu kalau lama-kelamaan dengan gaya hidup yang kurang sehat tadi, nah terus kemudian stres, ya, masyarakat sekarang itu tuntutannya mungkin beda gitu dengan yang zaman dulu. Makanya pasien-pasien sekarang itu sekitar 30-40 itu sudah banyak sekarang, Mbak, yang kena stroke karena ya stresornya zaman sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Tingkat stresnya sangat pengaruh ya, jadi harus kelola stres. Ya. Nah, mungkin banyak dari kita juga yang tidak mengetahui nih, kenapa sih pasien stroke ini itu krusial gitu, harus cepat ditangani nih, Pak Yudi? Baik, jadi
kenapa kok penanganan stroke itu harus segera ditangani? Ini tadi ya, karena serangan stroke itu terjadi akibat ada gangguan pembuluh darah di otak, sehingga otak itu tidak dapat suplai darah yang optimal, sehingga akibatnya jaringan otak itu akan mati. Nah, dalam beberapa menit itu akan mati, kemudian tidak bisa kembali seperti semula itu. Dan ada waktu emasnya ya, kita bilang golden period untuk penyembuhan pasien stroke itu maksimal adalah 4,5 jam dari serangan awal sampai dengan obat itu masuk. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau terlambat sedikit aja nih sudah sangat-sangat ini gitu ya, Pak? Ya, penting sekali ya. Iya. Akibatnya kalau terlambat tentunya akan menimbulkan kecacatan, kemudian sampai dengan kematian. Seperti itu. Nah, karena stroke itu kan ada perdarahan dan juga ada sumbatan, Pak. Jadi stroke sendiri itu selain pembuluh darahnya tadi pecah, juga ada yang tersumbat. Jadi masing-masing nanti penanganannya juga akan berbeda. Oke. Jadi memang menyerangnya langsung ke pembuluh darah dan batang otak gitu ya, Pak? Ya, ke pembuluh darah otak dan nanti. Oke. Jadi memang sangat-sangat krusial lah. Jadi memang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau di RSUD Dr. Sudono Madiun sendiri nih, Pak, untuk tata laksana penanganan pasien stroke ini seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah kita dari Rumah Sakit Sudono itu sejak tahun 2023 itu masuk di strata rujukan pasien stroke. Itu dari Kemenkes itu membuat rujukan sendiri ya, klasifikasi untuk strata rujukan pasien stroke ada paripurna, terus utama dan madya. Untuk Rumah Sakit Dr. Sudono itu masuk di kategori madya. Paling tinggi nih, Pak? Madya itu yang utama, yang paling tinggi. Utama itu di perbedaannya adalah untuk penanganannya, ketenagaan dokter subspesialisnya dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kalau di Jawa Timur itu yang utama baru di Sutomo dan paripurna, paripurna itu di Sutomo, utama itu Saiful Anwar, dan Sudono bersama 11 rumah sakit di Jawa Timur lainnya itu masuk kategori madya. Dan untuk penanganannya pasien datang idealnya, Mbak ya, idealnya pasien itu menghubungi rumah sakit. Jadi misalkan telepon ke rumah sakit, ke IGD ya, atau bisa melalui ambulan menghubungi UGD. Ada pasien atas nama ini, usianya ini, keluhannya disebutkan dan mulai jam berapa. Nah, idealnya seperti itu, sehingga nanti di rumah sakit akan berproses ya. Jadi pasien datang itu sudah, istilahnya kita sudah tahu data awalnya ya. Jadi di rumah sakit hanya konfirmasi keluhan, anamnesa singkat, kemudian dari dokter jaga di IGD itu memeriksa pasien bila memang ditemukan kondisi stroke hiperakut, memenuhi kriteria atau kandidat untuk trombolisis. Jadi nanti langsung menghubungi dokter konsultan spesialis neurologi. Nah, nanti setelah itu dokter spesialis neurologi akan mengaktifkan code stroke. Nah, code stroke sendiri berarti kayak pasien ini istilahnya kayak dikasih jalan tol, lewat jalan tol. Jadi pelayanan serba cepat, langsung scan, datang langsung scan, kemudian dimintakan obat, inform konsen keluarga. Ini penting karena nanti kan berkaitan dengan risikonya ya, nanti dijelaskan. Dan waktu maksimalnya tadi 4,5 jam itu obat sudah harus masuk. Tentunya ini juga ada ini ya, kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.
banyak nanti kriteria inklusinya itu ada 20-an atau berapa itu saya agak lupa. Itu yang kriteria eksklusinya juga ada. Jadi harus memenuhi itu, syarat-syaratnya harus terpenuhi semua. Kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa diberikan obat itu. Oke, tapi untuk penanganan sendiri memang ada khusus ya Pak untuk yang stroke ini, tidak mungkin tadi disampaikan Pak Yudi ada jalan tolnya gitu ya, karena memang golden period gitu ya, waktunya memang kejar-kejaran sama waktu ini ya, semakin cepat ditangani juga semakin pemulihannya juga mungkin juga semakin bagus gitu ya. Jadi memang di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun sendiri sudah ada untuk perawatan khusus pasien stroke gitu ya, tadi dan disampaikan ada di Madya gitu ya Bapak Yudi. Rujukan Madya khusus pasien stroke. Nah, ya, kalau rawat inap ini kan biasanya juga ada keluarga pasien yang menunggu ini Pak ya. Nah, seberapa penting sih peran keluarga ini dalam penanganan pasien yang akut seperti itu? Peran keluarga tentunya sangat penting Mbak. Jadi salah satunya itu untuk memberikan motivasi ya dan dukungan pada penderita, tentunya untuk ini ya, untuk selalu semangat dan optimis untuk penyembuhan, karena psikis itu juga sangat penting ya. Terus kemudian yang lainnya adalah peran keluarga adalah untuk juga belajar tentang bagaimana perawatannya nanti ke depan kalau sudah pulang, karena banyak pasien yang pulang itu ternyata masih mengalami gangguan atau masih mengalami keterbatasan sehingga tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Jadi keluarganya harus belajar bagaimana tata caranya. Mungkin ada yang masih membawa selang makan karena tidak bisa makan langsung lewat mulut, itu bagaimana cara memberikan susu, bagaimana caranya memandikan, mengganti baju, memposisikan, itu sangat penting. Ini kalau tidak dilakukan nanti bisa menambah komplikasi ya. Jadi kalau awalnya stroke jadi ada komplikasi lanjutan karena misalkan di rumah tidak digerakkan sama sekali, tidak dimirang-miringkan, atau bahkan yang sering itu ini Mbak, tidak pernah dibersihkan, disipin gitu, atau sudah dipakai pampers tidak pernah diganti. Lah itu banyak yang seperti itu. Oke. Nah, pampersnya sendiri juga nggak harus nunggu sampai sore gitu ya. Iya, gantinya cuma pagi, sore gitu ya. Nah itu kadang yang kita temui gitu, kalau sudah terpasang pampers, padahal orang dewasa itu kalau pipis itu kan juga banyak, dan harusnya itu sekali pipis ya langsung dibuang, diganti, karena kalau nggak diganti itu lembab, akhirnya akan ini gatal dan sebagainya, itu yang paling ringan. Hal-hal sepele tapi ternyata juga dapat mempengaruhi gitu. Betul ya sekali. Nah, bicara tentang perawatan pasien stroke nih, dari Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun sendiri juga punya inovasi Sidokar. Sidokar apa ini, Sidokar apa ini? Oke. Jadi Sidokar itu aplikasi modul home care. Oke. Jadi ini sebenarnya tujuan latar belakangnya adalah banyak pasien yang sudah diizinkan pulang, apalagi ini di era-era istilahnya efisiensi ya Mbak ya. Jadi pasien yang sudah diizinkan pulang tetapi keluarga tadi itu belum siap untuk merawat, jadi belum tahu bagaimana cara merawat dan belum siaplah untuk melakukan itu. Nah dulu kita itu melakukan edukasi itu berupa leaflet, kertas seperti ini ya, terus diberikan, kan itu juga risiko hilang, rusak dan sebagainya. Dan ini kan juga sudah era digitalis ya, terus dengan latar belakang itu kita akhirnya berdiskusi dengan tim bagaimana untuk ini ya, biar keluarga pasien itu
nantinya setelah pulang itu bisa merawat dengan baik ya. Nah, kita membuat aplikasi yang bernama Sidokar. Aplikasi ini diunduh ya, nanti ada scan barcode seperti ini, kemudian diunduh di smartphone-nya, kemudian akan seperti ini Mbak. Jadi ada RSUD ya. Ya, terus kemudian yang pertama itu terus ada materi. Nah, materinya ada 6, diantaranya adalah ini perawatan luka, perawatan selang kencing, pemberian makan melalui selang, mobilisasi, kebersihan diri, penggunaan injeksi insulin, dan yang terakhir layanan konsultasi. Dan masing-masing materi itu berisi seperti ini, ada materi, terus cara pemberian sampai dengan video. Oke, ada tutorialnya berarti. Ya, ada videonya sehingga nanti kapanpun di rumah pun atau misalkan lupa cara pemberiannya, nah itu nanti di rumah bisa dibuka lagi. Oh, ternyata cara pemberiannya tadi seperti ini, seperti itu. Jadi tujuannya biar mengakomodir ini ya, orang yang sibuk, mudah juga gampang lupa. Kalau kertas itu kan gampang rusak juga lah. Kalau dengan ini nanti lebih mempermudah ya. Jadi nanti kapanpun, dimanapun, nanti keluarga itu bisa buka kembali. Gitu. Dan disesuaikan sama kebutuhannya ya Pak. Ketika ingin yang rawat luka, oh videonya yang ini. Jadi betul. Bisa fitur-fitur itu tadi bisa digunakan. Nah, tapi untuk aplikasi ini, apakah ini bisa diunduh oleh masyarakat umum atau memang tertentu aja? Bisa. Jadi nanti semua yang istilahnya membutuhkan itu bisa mengunduh, dan ini juga gratis, Mbak. Tidak berbayar Tidak berbayar, gratis. Cuma memang ada ini ya, kalau aplikasi di smartphone kalau tidak melalui Play Store itu kan ada peringatannya biasanya aplikasi tidak aman. Tapi karena ini buatan kita, insya Allah aman, tidak ada virusnya. Jadi kan yang takutnya kalau APK berisi virus kalau seperti itu. Tapi ini sudah didesain tidak ada virusnya dan aman. Dan nanti Sidokar ini bisa dikembangkan juga, Mbak Mas. Dikembangkan dalam arti sesuai kebutuhan dari pasien. Jadi berisi misalkan nanti trennya pasien bagaimana. Misalkan dalam saat ini pasien yang trennya itu beberapa kasus, kita juga sudah progres ini, pasien yang pulang itu membawa ini karena istirahat lama, ada pneumonia, kemudian dibuatkan jalan nafas di sini ya, tracheostomi namanya. Jadi itu nanti ke depan kita akan juga update untuk semacam itu. Jadi untuk perawatan tracheostomi itu bagaimana itu. Meskipun nanti ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri tentunya, kan dengan istilahnya atau nakes yang benar-benar sudah kompeten untuk di bidangnya. Tapi paling tidak dengan keluarga tahu itu juga penting juga. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi itu bisa segera antisipasi. Berarti di dalam aplikasi ini juga ada warning gitu ya Pak. Seperti kalau ada kejadian ini, dan sebaiknya itu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kecuali kalau memang perawatan rumahan seperti membersihkan luka atau perawatan kebersihan diri gitu ya, ini bisa dilakukan oleh keluarga. Nah, aplikasi ini apakah di Android dan iOS sudah terpasang atau baru Android aja nih Pak? Ini kebetulan masih di Android. Beberapa waktu yang lalu kita juga ini dari rumah sakit itu memfasilitasi lewat web rumah sakit. Jadi nanti bisa dilihat melalui web rumah sakit. Tapi untuk iOS masih belum bisa, Mbak, sampai proses pengembangan gitu ya. Karena memang
agak susah Yos itu. Susah nembusnya ya. Iya. Nah, tadi di dalam aplikasi sendiri selain ada fitur materi, mungkin juga video, ada fitur-fitur lainnya, Pak? Ya, ini ada juga layanan konsultasi, Mbak. Jadi nanti di situ ada layanan konsultasi. Jadi kalau misalkan ada hal-hal atau apa gitu, beberapa kali misalkan pasien pulang bawa selang untuk makan ya, itu misal harusnya kan ada ukurannya sekian, nah ternyata modot. Nah itu keluarga konsultasi melalui WA, ini kok bertambah panjang. Nah itu kan juga kalau susunya tetap dimasukkan kan juga tetap berbahaya, sehingga itu kita feedback, oh jangan dimasukkan, bawa ke rumah sakit lagi atau memanggil tenaga kesehatan setempat gitu. Oke, jadi di dalam aplikasi ini lengkap sekali gitu ya Pak, dari mulai dari materi, kemudian video tutorial, kemudian ada layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi ini di jam kerja atau di dalam satu hari ada petugasnya, adminnya nih Pak? Ya, kalau saat ini admin khususnya belum ada, tapi itu nanti akan bisa 24 jam bisa, tapi ya memang karena belum ada admin khusus, jadi nanti menunggu dari teman-teman yang saat jaga. Biasanya kita serahkan pada teman-teman yang dinas saat itu. Berarti tetap ada adminnya terus selama 24 jam gitu ya Pak? Ada yang memantau lah. Yeah, betul. Jadi jangan khawatir bahwa di layanan konsultasi ini juga tetap ada petugasnya, karena ada memang petugas jaga shift-shiftan gitu ya Pak. Oke, ada pertanyaan. Berapa lama proses pemulihan pasca stroke? Berapa lama proses pemulihan pasca stroke? Jadi agak nanti ya, ini masih bahas aplikasi. Enggak apa-apa. Nanti mungkin untuk penyembuhan pasca stroke. Jadi penanganan stroke itu saya kembali lagi ke depan ya. Mulai dari prahospital, hospital, terus kemudian persiapan pulang dan juga rehabilitasi. Jadi ada 4 hal ini saling berkaitan. Jadi kalau tadi pre-hospitalnya idealnya seperti itu, tapi selama ini memang masih belum optimal. Mungkin nanti perlu kebijakan ranah kebijakan yang khusus untuk pre-hospital itu, karena berkaitan dengan banyak hal gitu. Terus kalau di hospital tadi sudah, dan ini yang ditanyakan adalah pasca pemulihannya ya, pemulihannya pasca stroke. Jadi perawatan pasca stroke itu setelah di rumah sakit dirawat oleh dokter, perawat, dan juga tim stroke itu banyak Pak. Jadi yang terlibat itu bukan hanya dokter, bukan hanya perawat, termasuk juga ahli gizi, kemudian rehabilitasi medik itu juga masuk di dalam tim stroke. Jadi untuk pasca stroke pemulihannya itu bisa sembuh optimal itu dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Tapi tentunya ini juga tergantung dari kondisi awal. Jadi kadang kasus satu dan lainnya itu berbeda sama. Jadi memang tergantung kondisi tertentu dari awalnya gitu ya. Kalau memang dari awalnya ini sudah terpantau, mungkin juga semakin cepat proses pemulihannya gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba tidak pernah cek kesehatan, kemudian terjadi serangan, ini juga resikonya semakin tinggi gitu ya. Nah, kembali lagi ke aplikasi Sidokar ini Pak. Jadi aplikasi ini bisa didapatkan di semua Play Store. Di Play Store aja. Ini hanya di Android ya Pak ya? Di Android. Dan belum masuk Play Store. Belum masuk Play Store. Ke beberapa waktu yang lalu kita sudah berusaha ini ya untuk masukkan di Play Store dengan ETC yang di rumah sakit IT-nya itu, tetapi masih ada kendala tentang beberapa hal yang jadi suatu instansi akhir masih
belum bisa, dan ini masih proses karena ini dalam bentuk APK tadi. APK, jadi bisa di scan barcode, nanti kita sematkan ya scan barcode-nya di dalam podcast nanti gitu ya. Jadi memang belum masuk di Play Store dan juga iOS gitu ya, masih di Android. Pokoknya punya internet gitu aja ya Pak ya. Iya betul. Kalau nggak ada internet nggak bisa gitu ya. Iya. Nah, oke Pak, biasanya kan pasien orang yang sakit gitu lah ya, mempunyai kekhawatiran ya, mungkin entah itu makanan atau aktivitas. Nah dari sisi pasien stroke sendiri, ada pantangan-pantangan tertentu nggak sih? Ini pantangannya saat dirawat atau sesudahnya? Ya. Oh ya, jadi saat perawatan itu tentunya yang pertama kan kita sudah dikelola ya, dalam arti di rumah sakit ya, misalnya di perawat beritahu pasiennya saat baru datang itu sudah dilakukan edukasi, misalnya Bapak Ibu karena ini masih masa kritis, Bapak dan Ibu tidak boleh bangun, tidak duduk, tidak boleh berdiri, hanya istirahat, yang mirip ya, biasanya. Jadi pantangannya mobilisasi sebelum waktunya. Jadi misalkan, saya merasa apa-apa, saya turun ke kamar mandi. Biasanya yang krusial itu gitu ya. Jadi biasanya orang PAK atau PAP tidur kan tentunya tidak nyaman dan tidak bisa, biasanya akhirnya ya maksa ke kamar mandi. Nah hal-hal seperti itu yang di fase tertentu terutama kan itu masih tidak diizinkan. Jadi semua dilakukan di atas tempat tidur dulu sampai kondisi relatif stabil dan sudah recovery-nya sudah diizinkan oleh dokter yang merawat. Terus selain itu ini mengejan atau batuk berlebihan. Jadi ada beberapa kasus pasien kesulitan AB mengejan. Pasien stroke mungkin kurang mobilisasi ya, jadi khususnya kurang optimal, masalah BAB-nya juga agak susah. Nah itu mengejan berlebihan, nah, akhirnya terjadi peningkatan di kanan kranial, akhirnya terjadi ulang. Itu beberapa kali kasus kita temui seperti itu. Jadi memang sementara biasanya kita tidak mengizinkan pasien itu untuk mengejan atau batuk berlebihan. Tapi kalau di rumah setelah pulang gitu ya Pak, itu boleh beraktivitas atau memang hanya dibatasi aja juga untuk gerakannya, mobilitasnya? Jadi kalau aktivitas itu nanti akan mobilisasinya ada program. Kalau stroke ada ya perdarahan. Mungkin kalau penyumbatan bed rest itu kemungkinan 5 hari. Sudah mulai boleh setengah duduk, hari duduk, jalan-jalan dan boleh pulang, misalnya seperti itu. Kemudian untuk yang perdarahan memang lama istirahatnya itu kurang lebih bisa sampai 2 minggu, Mbak. Jadi tapi sekarang itu kan namanya ilmu pengobatan itu selalu dinamis ya. Untuk saat ini kurang lebih 10 hari sudah mulai di setengah duduk, bila tidak keluhan pusing itu ditambah duduk. Kemudian kalau tidak ada lagi ya ditambah lagi, keesokan harinya latihan napak, latihan diri, latihan bertahap dulu, karena kan kita bed rest total ya, untuk mengembalikannya ini secara bertahap dan juga perlu diawasi ya, diawasi
oleh keluarga dan petugas bagaimana respon yang diberikan gitu. Oke, memang harus semuanya berproses gitu ya. Nah, terutama kalau perawatan pasien stroke pasca stroke gitu ya, ketika di rumah, nah, download lah di Sidokar ini gitu ya, lengkap itu fitur-fiturnya gitu ya. Nah, tadi bicara tentang rehabilitasi, biasanya kan pasien stroke ini ada terapi gitu ya. Nah, ini terapinya biasanya apa aja nih, Pak Yudi? Ya, untuk terapi itu juga sesuai kebutuhan pasien ya tentunya. Jadi mungkin kalau pasiennya ada gangguan gerak itu akan dilatih. Latihan menggunakan alat baik atau tanpa alat. Kemudian juga kalau pasiennya akan ada gangguan bicara, itu juga ada terapi bicaranya juga. Jadi saat ini alhamdulillah sudah di Sudono juga sudah ada untuk terapi bicara, kemudian fisioterapi juga sudah ada. Di fisioterapi itu yang ada dua macam sebenarnya Mbak. Untuk pergerakannya itu kan ada pasif dan aktif. Kalau pasif itu yang menggerakkan orang lain. Kalau yang aktif kita sendiri. Jadi untuk fisioterapi yang dilatih oleh teman-teman dari fisioterapi itu adalah yang pasif. Tetapi nanti keluarga atau pasien harusnya itu latihan sendiri. Jadi latihannya jangan hanya kalau menunggu ada petugasnya. Nah, itu biar lebih optimal ya harus sering mungkin dilatih dan digerakkan. Karena kalau misalkan kita tidur terlentang itu dalam waktu sehari gitu aja, enggak gerak, itu rasanya itu kan sudah pegel semua. Nah, itulah yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami stroke itu semacam itu. Jadi kadang itu setelah lama nggak gerak, digerakkan itu sewakit, tetapi itu harus tetap digerakkan dan awalnya mungkin agak dipaksa ya nyeri sedikit ditahan lah ya nanti, tapi tujuannya biar ini tidak kaku. Jadi nanti kalau nggak digerakkan Mbak, itu akan namanya kontraktur sendi. Jadi misalkan sudah nekuk gini ya, ini nggak bisa lurus. Ataupun sebaliknya, kalau sudah lurus gini, ditekuk nggak bisa. Nah, itu yang menjadi kesulitannya nanti menjadi cacat, akhirnya seperti itu. Ini berarti juga kemauan dari pasien untuk sembuh sendiri juga sangat pengaruh gitu ya. Iya, betul. Nah, dari seberapa penting sih rehabilitasi ini untuk memulihkan kondisi pasien? Nih, rehabilitasi ya, sangat penting sekali karena proses penyembuhan tadi saling berkaitan ya, mulai dari prahospital, hospital, dan pasca hospital, termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh dan meningkatkan kemandirian pasien dan untuk mencegah kecacatan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi setelah dari rumah sakit itu bukan berarti itu sudah sembuh total, sudah purna, tidak mau kontrol lah. Itu ada kadang seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang seperti itu, males ke rumah sakit, ini kontrol, antri lama dan sebagainya. Ya memang ada tujuan dan ini prosesnya seperti itu ya, harus dilalui dan dijalani. Jadi memang proses rehabilitasi ini sangat penting ya. Jadi kalau waktunya kontrol ya kontrol, jangan merasa kalau merasa sudah baik-baik saja waktunya kontrol tidak kontrol. Nah, ini juga menjadi pemicu terjadi serangan kembali gitu ya. Nah, tapi untuk tantangan keluarga sendiri untuk merawat pasien stroke di rumah ini seperti apa nih Pak Yudi? Ya, nah ini tantangan yang mental ini kayaknya ya. Iya, jadi kalau
bicara tantangan dari keluarga itu sangat besar sekali ya, karena pasien sendiri itu selain kita menghadapi masalah ini bicara dari sisi keluarga ya, dari segi fisik itu kan mengalami keterbatasan, dan juga ada masalah dari biasanya itu psikis, emosi itu karena mungkin sakit sudah lama. Misalkan Mbak coba misalkan masih produktif, masih usia 30-an tiba-tiba kena serangan stroke, itu kebanyakan akan mengalami namanya fase depresi juga. Jadi itu juga akan menghambat dari proses penyembuhan, dan ini keluarga ini ya perlu banyak-banyak minum pil sabar juga. Karena iya, karena selain menghadapi ini bahasanya jadi rewel, inilah ya gampang marah yang sering itu, terus pasiennya putus asa dan lain-lain. Itu ya, tantangannya itu ya kalau untuk keluarga ya itu harus banyak-banyak sabar, kemudian juga harus ini ya berbagi. Jadi berbagi dengan mungkin komunitas atau dengan kalau pasien yang dirawat di rumah sakit itu biasanya di ruang tunggu itu kayak sudah membuat ini grup sendiri ya, iya, buat geng. Bahkan kalau pasien itu saya tahu itu ada beberapa pasien itu ini ada aktivitas di luar. Tapi kalau di rumah sakit kebetulan memang belum membentuk ya ini klub stroke. Nah kita awalnya mau buat itu kok gimana gitu, tapi ini sudah ada di luar mantan pasien kita, mantan penderita stroke itu yang berkumpul di komunitas itu. Jadi kegiatannya juga ini olahraga bareng gitu. Jadi sambil mungkin kan sambil ngobrol, sambil bertukar pikiran, sehingga ada yang merasa senasib mungkin seperti itu. Jadi meningkatkan semangat dan motivasi dari pasien itu untuk sembuh, Mbak. Jadi kalau nggak salah itu saya di Ngulun itu ada itu hari-hari tertentu itu ada komunitas stroke yang melakukan aktivitas di sana, jalan pagi atau apa, bahkan sampai arisan kayaknya. Sampai ada arisannya ya bagi mantan penderita ini. Nah ini juga sangat ini ya inovatif sekali gitu ya. Pasien ini jadinya lebih tambah semangat karena ada, kalau bukan sesama penderita ini kan mungkin nggak nyambung gitu ya, yang dirasakan atau ceritanya nggak nyambung. Tapi kalau sesama penderita ini kan mungkin lebih klop aja gitu ya. Ini juga menambah dari sisi silaturahmi juga pertemanan dan juga menjadi semangat, jadi happy terus gitu ya. Betul. Nah mungkin ada pesan yang disampaikan ini Pak untuk penderita stroke. Untuk penderita stroke itu pesan kami yang pertama adalah ini untuk penderita atau untuk pencegahannya? Untuk penderitanya dulu, pencegahannya baru nanti pencegahannya bagi kawan Rizka dan Konco Sudono nih. Oh ya. Jadi untuk penderita yang saat ini sudah mengalami stroke, saya pesan jangan putus asa ya, tetap semangat ya. Semua namanya usaha ya, kita harus tetap berusaha seoptimal mungkin. Banyak para penderita sakit stroke ini bahkan teman kami sendiri yang di rumah sakit ada yang kena stroke, dan karena penanganannya cepat dan akurat, ini sudah kembali bekerja seperti biasa. Jadi mungkin ya itu perlu proses dan ini ya waktu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, kan tidak sama ya. Mungkin masalah yang dihadapi itu ya diselesaikan dengan sesuai dengan yang dihadapi itu. Gitu. Tapi yang penting dan yang paling utama adalah untuk penderita stroke
jangan putus asa, terus kemudian tetap melakukan ikhtiar ya. Ikhtiarnya ya itu tadi berobat, kemudian dari makanan juga dijaga. Aktivitasnya itu yang penting rutin ya, ada aktivitas fisik secara rutin, mungkin 30 menit dalam sehari, dalam seminggu itu 2 atau 3 kali gitu, dan sesuai kemampuan Mbak tentunya. Jadi kalau misalkan baru pulang dari rumah sakit, nah ini yang kadang agak keliru ya, dia menunjukkan bahwa saya itu enggak apa-apa, udah sehat ya, jebalan itu enggak melebihi lah, melebihi kemampuannya. Nah itu harus dihindari. Jadi melakukan aktivitas itu harus sesuai dengan kemampuannya, dan juga harus aware juga kalau tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sudah pernah serangan stroke itu ada juga namanya serangan ulang, Pak. Jadi harus aware juga kalau terjadi serangan ulang, harus segera ke rumah sakit tadi. Jadi jangan jauh berobat ke yang tidak memiliki fasilitas minimal CT scan minimal. Jadi kan pasien datang harus segera dilakukan CT scan kepala. Gitu. Jadi semua proses harus dilalui ya, mulai dari perawatan saat di fasilitas kesehatan, kemudian proses pemulihan, jangan lupa kontrol juga gitu ya Pak Yudi, yang supaya lebih cepat pemulihannya. Ya mungkin ditambahkan ini dari segi kebiasaan yang lain ya, mungkin makanan jadi karena yang sering menderita stroke itu karena hipertensi, jadi harus mengurangi garam, konsumsi garam itu harus benar-benar dikurangi, tujuannya tensinya biar nggak tinggi terus. Jadi terus konsumsi air putih yang cukup ya, dan makanan yang tinggi serat dan buah-buahan tentunya. Oke, itu ya. Makanan bergizi seimbangnya juga harus seimbang memang gitu ya. Jangan sampai nanti biasanya makanan asin-asin gitu ya, santan-santan. Nah ini juga harus dikurangi gitu. Nah, bicara tentang aktivitas fisik tadi nih Pak, apakah ada yang disarankan untuk aktivitas fisik? Apakah harus jalan aja atau boleh berenang atau menurut? Ya. Jadi kalau aktivitas fisik yang lebih aman itu ya jalan kaki, itu dasar olahraga memang jalan ya. Jadi mungkin jalan kaki itu idealnya pagi, itu sangat bagus sekali Mbak. Itu mungkin sambil berjemur udaranya juga masih bersih, udaranya masih bersih, masih segar. Nah, itu bisa dilakukan rutin ya. Jadi biar kalau sudah dilakukan rutin terus lama-lama kan jadi kebiasaan, dan kalau nggak melakukan malah nggak enak, biasanya seperti itu. Oke, tadi ya, yang penting aktivitas fisiknya jangan berlebihan ya. Jadi kalau memang sudah sekiranya capek ya istirahat, tidak perlu memaksakan harus 30 menit, nah itu juga nggak perlu gitu ya. Jadi kalau memang 10 menit dan capek ya harus istirahat gitu ya, tidak perlu memaksa. Nah, untuk kawan Diska dan Konco Sudono sebagai upaya pencegahan Pak, apa yang perlu dilakukan? Untuk upaya pencegahan stroke, kita bisa melakukan cerdik, harus cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin. Jadi cek kesehatan itu bisa dasar mungkin pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula, kolesterol ya, itu bisa. Dan sekarang kalau zaman sekarang itu bahkan di rumah itu kayaknya hampir semua ini punya sekarang itu. Kalau setelah pandemi ini kayaknya kalau tensi, cek gula, cek kolesterol itu dampak dari pandemi kemarin itu
ini banyak keluarga yang lebih aware dengan ya termasuk ini memfasilitasi keluarganya membeli alat-alat kesehatan. Terus E-nya adalah enyahkan rokok ya. Enyahkan asap rokok. Jadi kita yang awalnya merokok ya harus berhenti merokok. Yang misalkan di dalam satu keluarga itu ada yang merokok, ya kalau bisa yang merokok itu juga disarankan di luar, jangan di dalam ruangan, karena perokok pasif itu lebih ini ternyata lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Oke. Terus kemudian R, rajin aktivitas fisik ya. Rajin aktivitas fisik tadi ya, jadi bisa berolahraga, jalan, jogging, senam. Nah ini banyak Mbak, saya beberapa ini di kota ini sudah banyak sekali posyandu-posyandu lansia terbentuk ya, mungkin di tingkat kelurahan, di tingkat RT itu juga sudah banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memasuki usia ini risiko bisa bergabung ikut dalam komunitas senam lansia. Kalau belum masuk lansia ya senam yang lain, senam aerobik ya seperti itu. Zumba boleh ya, yang penting dilakukan untuk ini ya biar keringat ini keluar ya. Dan aktivitas ini harus sesuai ya Mbak, jadi tidak perlu misalkan harus disesuaikan dengan usia juga. Kalau misalkan usianya sudah 40-50 kayak saya ini, olahraga kayak futsal itu kan kayaknya sudah ya sangat berisiko tinggi ya. Futsal, mungkin badminton itu juga sangat berisiko. Jadi mungkin olahraga yang sifatnya bukan game ya, juga ini seperti tadi cuma lari, jalan pagi, renang dan sebagainya. Oke. Kemudian I. Oh, D dulu ya. Diet yang sehat dan gizi seimbang. Jadi konsumsi banyak, konsumsi sayur dan buah ya. Kalau anak-anak sekarang itu makannya itu kayaknya ini ya kurang berserat gitu ya. Iya, kurang berserat. Ya, ayam itu goreng sama nasi. Ya, betul. Itu ayam goreng, nasi. Nah, itu yang perlu kita ini ya edukasi. Mungkin ke depannya itu nanti dampaknya ini. Jadi harus banyak seratnya itu harus diberikan tercukupi ya. Terus kemudian juga tidak boleh asin tadi, rendah ya betul, rendah gula, rendah garam dan juga rendah lemak. Oke, mungkin porsinya sesuai sama isi piringku gitu ya Pak Yudi ya. Jadi ada nasi, ada lauk, kemudian ada buah dan juga sayur. Ini nggak per porsi satu piring penuh gitu ya. Tapi satu piring itu sudah mewakili semua. Kemudian selanjutnya I itu istirahat yang cukup. Jadi kurangi bergadang ya, kalau tidak ada tujuannya ya, kecuali ada acara ya, misalkan seperti itu. Apalagi sampai dibuat rutin, misalkan tiap malam bergadang sampai jam 2, jam 3. Nah itu akan, kalau kita kurang istirahat yang cukup itu sekitar 7-8 jam. Nah, ini sangat penting untuk meregenerasi sel ya. Jadi pada saat kita istirahat itu tubuh juga meregenerasi sel dan juga hormon-hormon juga penting untuk mengurangi stres dan menjaga keseimbangan hormon. Oke.
Oke, jadi memang istirahat ini kalau bergadang ini tidak bisa digantikan di siang hari gitu ya, Mbak Yudi ya. Tetap harus malam itu harus tetap istirahat. Ya. Oke, kemudian apa lagi Mbak Yudi? Oh, yang terakhir K ya, cerdik K. Ini kelola stres dengan baik. Jadi stres sebagai pemicu dari tekanan darah. Naiknya tekanan darah itu bisa terjadi karena stres. Jadi kita harus bagaimana cara mengelola stres ya, tentunya kita harus banyak bersyukur dengan kondisi kita apapun ya. Terus dalam menghadapi masalah atau apa itu tentunya kita bisa berbagi dengan yang lain. Jadi untuk stres itu memang yang agak sulit ya dikendalikan, karena itu kadang stresornya yang berasal dari bisa dari luar, bisa dari dalam. Tetapi ya itu tadi kita harus mengelolanya dengan baik. Karena kalau stresnya tidak kita kelola, itu akan ujung-ujungnya meningkatkan hormon-hormon di dalam tubuh, akhirnya menjadi hipertensi, pemicu hipertensi dan lain-lain. Oke, tetap harus cerdik ya bagi kawan Diska dan juga Konco Sudono untuk sebagai upaya pencegahan supaya kita tidak menderita stroke. Gitu. Nah terakhir nih Pak Yudi, mungkin jika ingin konsultasi atau berobat ke RSUD Dr. Sudono ini bisa menghubungi kemana nih Pak Yudi? Ke IG-nya atau kemana? Oh ya, kalau untuk konsultasi nanti bisa melalui di Rumah Sakit Sudono ada humas, itu ada web, ada web rumah sakit, kemudian melalui IG juga bisa, melalui WA juga ada. Monggo nanti konsultasi, tentunya akan zaman sekarang lebih direspon, lebih aware ya dengan hal-hal semacam ini. Mungkin bisa melalui nomor WA pengaduan atau IG. Oke, itu tadi ya. Jadi untuk mendapatkan informasi seputar konsultasi atau ingin berobat, nah ini bisa hubungi ke nomor WA tadi di aduan, atau juga silahkan buka di IG-nya Dr. Sudono gitu. Nah, baik, terima kasih Pak Yudi atas ilmu dan waktunya hari ini yang sangat luar biasa sekali ya. Tanpa terasa lebih dari 1 jam ya sepertinya kita hari ini. Karena memang sangat menarik dan juga sangat penting bagi kita semua ya. Karena hipertensi ataupun stroke ini tidak mengenal usia ternyata gitu ya. Jadi sebagai upaya mencegah seperti yang disampaikan Pak Yudi, tetap harus cerdik ya. Yang penting adalah kita harus konsumsi makanan bergizi seimbang, karena sekarang ini dengan menjamurnya restoran-restoran, kafe-kafe, nah ini membuat kita lengah gitu ya, kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga perbanyak minum air putih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yudi atas waktunya dan ilmunya yang luar biasa hari ini, dan terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube kawan Diska. Stay healthy, terapkan perilaku hidup dan sehat setiap hari. Bye.